Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembacaan dari kitab Syarah Uqudul Lujaini. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul awwalu fi bayani huquqi zawjatil wajibati 'alal zawji. Bermula fasal yang pertama itu pada menjelaskan hak-hak istri yang wajib atas suami. Di mana dalam pertemuan yang berlalu kita telah membaca mukaddimah dan keterangan secara global, maka dalam kesempatan ini kita sudah memasuki pada pembahasannya. Jadi dalam pembahasan yang pertama ini menjelaskan kewajiban suami terhadap istrinya. Kenapa didahulukan pembahasan kewajiban suami kepada istrinya? Karena suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik, memberikan contoh yang baik kepada istrinya. Apabila seorang suami telah memberikan contoh yang baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya, maka insya-Allah akan terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i. Telah berfirman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah olehmu wahai para suami akan mereka perempuan bil ma'rufi, dengan baik, ay bil adli fil mabiti wan nafaqati. Maksud dari kata-kata bil ma'ruf artinya adalah bil adli fil mabiti, dengan adil pada tempat tinggal. Artinya maksud di sini tentu orang yang mempunyai istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Maka orang yang mempunyai istri yang lebih dari 1 orang, maka dia mesti adil pada tempat tinggalnya. Wan nafaqati, dan adil pada nafkah. Mesti adil, seorang suami mesti adil memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dalam adil maksud di sini tentu tidak sama kebutuhan. Kalau istri, seumpamanya istri pertama memiliki anak 3 orang, istri yang kedua memiliki anak 1 orang atau belum mempunyai anak, tentu kebutuhannya tidak sama. Maka istri pertama mesti berlebih nafkahnya dibandingkan istri yang kedua. Karena kebutuhan istri yang pertama lebih banyak dibandingkan istri yang kedua. Itu yang dikatakan dengan adil. Wabil ijmali fil qawli, dan dengan bagus pada ucapan. Jadi seorang suami kepada istrinya harus baik ucapannya, lembah lembut ucapan kita kepada istri-istri kita.
Wa qala fi suratil Baqarati, dan telah berfirman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, walahunna 'alal azwa walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, walahunna, dan hak bagi mereka perempuan, alal azwaji, atas para suami, mislul ladzi, itu semisal yang hak bagi mereka suami, alaihinna, atas mereka perempuan, minal hukuki fil wujubi, daripada hak-hak dalam wajib. Artinya gini, jadi hak bagi mereka istri merupakan kewajiban dari suami. Semisal demikian pula, sama halnya demikian, hak bagi mereka istri merupakan kewajiban dari istri. Artinya gini, suami wajib menunaikan hak istrinya, dan sebaliknya istri juga wajib menunaikan hak daripada suaminya. Wastihqaqil mutalabati 'alaiha la fil jinsi, dan berhak menuntut di atasnya istri, la fil jinsi, tidak pada jenis. Artinya boleh, maksudnya boleh bagi seorang suami menuntut hak kepada istrinya, tidak pada jenis. Artinya gini, suami boleh menuntut haknya tapi tidak sama. Kalau hak suami itu bekerja, jangan pula kita menuntut istri kita untuk bekerja. Bil ma'rufi, dengan baik. Maksudnya, ay bima yustahsanu syar'an min husnil isyrati. Artinya dengan sesuatu yang dianggap baik pada syarak, dari baik bergaul, wa tarkid darari minhum wa minhunna, dan meninggalkan menyakiti dari mereka laki-laki dan dari mereka perempuan. Artinya dengan baik adalah sesuatu yang dianggap baik dalam syarak. Dari baik bergaul, meninggalkan menyakiti dari mereka laki-laki dan dari mereka perempuan. Seorang suami mesti bertutur baik kepada istrinya, berlemah lembut kepada istrinya, dan sebaliknya istri juga bertutur baik kepada suami. Apabila sudah demikian, suami sudah berbuat baik kepada istrinya, bertutur dengan baik, dan istri berlemah lembut kepada suaminya, nanti akan lahirlah anak yang baik. Namun kalau sebaliknya, akan lahirlah anak yang tidak baik. Qala Banu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna zalika, bermula makna demikian, inni uhibbu an atazayyana li amrati kama tuhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku menyukai bahwa aku berhias li amrati, untuk istriku, kama tuhibbu an tatazayyana li, sebagaimana menyukai ia akan bahwa berhias dia untukku. Jadi maksudnya adalah aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Masya Allah. Walirrijali alaihinna darajatun, dan bagi laki-laki atas mereka perempuan darajatun, itu satu derajat. Artinya bagi seorang laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan, maka laki-laki lah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Ai fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum.
Artinya keutamaan pada hak dari wajib taat mereka perempuan kepada laki-laki. Jadi laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, maka dialah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka seorang istri wajib taat kepada mereka laki-laki. Kenapa? Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri. Karena sesuatu yang telah memberi mereka akannya sesuatu kepada mereka perempuan minal mahri, daripada mahar. Wali infaqihim fi masalihinna, dan karena menafkahkan mereka pada kebaikan mereka perempuan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, fi hajjatil wada'i, pada haji wada', ay akhiri hajihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud haji wada' adalah akhir hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bermula dianya hajjatul jumu'ati, haji hari Jumat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji pada hari Jumat. Ba'da an haminallaha ta'ala, sesudah bahwa memuji ia Nabi akan Allah Ta'ala, wa athna alaihi, dan memuji ia Nabi di atasnya Allah Ta'ala, wa wa'adhal hadirina, dan memberi nasihat ia Nabi kepada hadirin, ala aitanabbahu ya qaumi lima yalqa ilaikum. Ala, maksudnya ala, tanabbahu, sadarilah olehmu wahai kaumku, bagi sesuatu yang akan berjumpa sesuatu kepadamu. Wastausu bin nisa'i khairan, dan berwasiatlah kamu dengan perempuan khairan, akan satu kebaikan. Jadi kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kamu dengan perempuan akan satu kebaikan. Al-ba'atu lit-ta'diyah, bermula ba itu untuk ta'diyah. Jadi maksudnya ba yang terdapat dalam kata-kata bin nisa itu banyak berfaedah untuk ta'diyah muta'adiyah. Artinya iqbalu wasiyati fihinna, terimalah olehmu akan wasiatku tentang mereka perempuan, wa'malu biha, dan amalkanlah olehmu biha, dengannya. Warfuku bihinna, dan berlembutlah kamu kepada perempuan, wa ahsinu isyratahunna, dan baikkanlah olehmu akan menggauli mereka perempuan. Fa innal wasiyata bihinna akadu li da'fihinna, maka sesungguhnya wasiat kepada perempuan akadu itu lebih dikuatkan. Kenapa? Lida'fihinna, karena lemahnya perempuan, wahtiyajihinna illa man yakumu bi amrihinna, dan butuh mereka perempuan kepada orang yang berdiri ia orang dengan perkara mereka perempuan. Artinya gini, perempuan dia butuh kepada orang yang mampu mengiringinya. Wa fi nasbi khairan, dan pada nasab khairan, wajahani, ada dua wajah. Maksudnya kata-kata khairan pada ayat ini dengan nasab, dengan dibaca fathah, dengan dibaca nasab khairan, ada dua bentuk. Yang pertama, ahaduhuma, bermula salah satu dari keduanya, annahu, bahwa sesungguhnya khairan
maf'ulus tausu. Maf'ul dari kata istausu. Jadi kata-kata khairan ini menjadi maf'ul dari istausu. Kenapa? Li'annal makna, karena bahwa sesungguhnya makna if'alu bihinna khairan. Perbuatlah olehmu kepada mereka perempuan khairan, akan satu kebaikan. Wasani, bermula yang kedua, maknahu, bermula maknanya khairan, ikbalu wasiyati waktu khairan. Terimalah olehmu akan wasiatku dan datangkanlah olehmu akan satu kebaikan. Fawa, maka dianya khairan, mansubun bi fi'lin mahdhufin. Mansub dinasabkan dengan fi'il yang dihazafkan. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqulu salasatun wala taqulu salasatun intahu khairan lakum. Dan janganlah kamu katakan Tuhan itu tiga, intahu khairan lakum, berhentilah kamu akan satu kebaikan bagimu. Maksudnya intahu anzalika waktu khairan, berhentilah kamu dari demikian kebaikan dan datangkanlah olehmu akan satu kebaikan. Fa innama hunna awanin ay asiratun, maka hanya saja mereka perempuan itu awanin ay asiratun, maksud awanin adalah tahanan, indakum, di sisi mereka laki-laki. Jadi perempuan di sisi laki-laki seperti tawanan, bukan tawanan tapi seperti tawanan. Fa'awanin bin nunil maqsurati jam'u aniyatin. Maka kata awanin ini pada ayat dibaca dengan nun yang dikasrahkan, itu jamak dari aniyah. Wa ya bisighatin, dan bisighati muntahal jumu', dan dianya aniyah dengan sighat muntahal jumu'. Wa innama qila, dan hanya saja dikatakan lil mar'ati aniyatun, bagi perempuan itu tahanan, li'annaha mahbusatun, karena sesungguhnya perempuan itu orang yang ditahan, kal asiri inda zauji, seperti tahanan di sisi suami. Jadi seorang istri, seorang perempuan itu tahanan di sisi, seperti tahanan di sisi suaminya. Kenapa? Karena perempuan apabila dia keluar, mesti dia ada izin dari suaminya. Wa fi lafzin, dan pada satu lafaz, fa innahunna awarin birra'i jam'u ariyatin, maka bahwa sesungguhnya mereka perempuan, fa innahunna awarin birra'i, jamak dari awarin ini jamak dari ariyah. Fa innar rijala akhaduhunna bi amanatillahi, maka sesungguhnya laki-laki mengambil mereka laki-laki akan mereka perempuan bi amanatillahi, dengan amanah Allah. Maksudnya seorang perempuan itu merupakan amanah dari Allah. Kalau amanah tentu dipelihara dengan sebaik-baik mungkin, karena nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ay sya'nu tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika
ail khairi. Tidak ada artinya keadaan kamu miliki dari mereka akan sesuatu yang selain demikian. Ail khairi artinya kebaikan. Illa anna ya'tina bifahishatin, kecuali bahwa mendatangkan mereka dengan keburukan, fahishatin dengan keburukan. Ay nusyuzin, maksud dari fahishatin nusyuz, keburukan bagaimana? Mubayyinatin, yang tampak, yang nyata. Ay zahiratin, maksudnya yang jelas. Bi an zaharat amaratuhu, dengan bahwa tampak tanda-tandanya. Fa in fa'alna bi an azharna an nusyuza fahjuruhunna fil madaji'i. Maka jika memperbuat mereka perempuan atau para istri dengan bahwa menjelaskan, menampakkan mereka akan nusyuz, fahjuruhunna, maka tinggalkanlah olehmu wahai para suami akan mereka para istri, fil madadi'i, pada tempat tidurnya. Ai ya'taziluhunna fil firashi, artinya tinggalkanlah olehmu wahai para suami akan mereka para istri pada tempat tidurnya. Artinya ini bentuk langkah yang pertama apabila istri durhaka kepada suaminya, kepada seorang suami, lalu seorang suami telah memberikan nasihat kepadanya namun tidak dia dengar, maka langkah pertama adalah pisah ranjang, pisah tempat tidur. Wa taruku mudaji'atahunna ayil nauma ma'ahunna, dan tinggalkanlah olehmu akan tempat tidur mereka, artinya tinggalkanlah olehmu akan tidur bersama mereka. Jadi tinggalkan tidur bersama mereka para istri. Wa hadzal hajaru la ghayata lahu, dan bermula ini meninggalkan itu tidak ada kesudahan baginya meninggalkan. Jadi tidak ada kesudahan. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya meninggalkan itu lihajati salahiha, karena hajat dari kebaikannya perempuan. Famata lam tasluh fal hajaru baqin, maka kapan-kapan tidak baik ya perempuan, maka bermula meninggalkan itu kekal. Jadi kalau perempuan setelah kita pisah ranjang namun dia tidak juga membaik, tidak berubah dengan sifatnya, maka bisa kekal selama-lamanya. Wa in balagha sinina, sekalipun meninggalkan itu bertahun-tahun. Wa mata solahan fala hajra, maka kapan baik ia perempuan maka tidak boleh meninggalkannya. Jadi kalau perempuan itu sudah baik tidak boleh meninggalkannya, kembali kepada tidur bersama mereka. Wa an ba'dil ulama'i ghayatul hajari syahrun, dan dari sebagian ulama itu kesudah meninggalkan adalah 1 bulan. Jadi sebagian ulama meninggalkan itu hanya sampai 1 bulan. Wadaribuhunna darban ghaira mubarrihin, dan pukullah olehmu wahai para suami akan mereka para istri darban, akan pukulan yang tidak melukai. Wa huwa alladhi la yukassiru azman, dan dianya pukulan yang tidak memecahkan ia pukulan akan tulang, azman. Jadi kalau ini pukulan, boleh kita memukul perempuan, boleh, tapi pukulan yang tidak melukai. Wala yashinu udwan, dan tidak pula melukai ia pukulan akan anggota tubuhnya. Ai darban, maksudnya pukulan ghaira syadid, dan tidak bersangatan.
Wadzalika dan bermula demikian illam yarji'na ya. Yarji'na bil hijrani. Jika tidak kembali mereka perempuan dengan sebab meninggalkan. Jadi kalau perempuan itu setelah kita pisah ranjang, setelah meninggalkan perempuan ternyata dia tidak berubah, maka boleh kita memukul perempuan tapi dengan pukulan yang tidak melukai. Yang tidak melukai artinya bisa pukulan itu tidak memberi bekas kepadanya. Tidak dapat pukulan itu memecahkan tulangnya dan tidak pula melukai anggota tubuhnya. Fa in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabagu. Maka jika telah mentaati mereka perempuan akan kamu, fima yuradu minhunna, dari sesuatu yang dikendaki dari mereka perempuan, fala tabagu, maka janganlah kamu menuntut. Artinya lam ay la tabalubu, janganlah kamu menuntut mereka alaihinna, di atas mereka, sabilan, jalan, ay tarikan, artinya jalan, ila darbihinna zulman, kepada memukul mereka perempuan secara zalim. Wa ja'alu ma kana minhunna ka'allam yakun, dan jadikanlah olehmu akan sesuatu yang ada dari mereka perempuan seperti bahwa tidak ada. Jadi kalau istri dia telah minta maaf kepada kita, kepada seorang suaminya, dia menyesali atas perbuatannya, maka bagi suami hendaklah memaafkan dan menganggap kesalahannya itu tidak ada. Fa inna ta'iba minaz zambi kaman lam zamba lahu. Maka sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa baginya. Wallahu a'lam bishawab.